Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang banget nih bisa ketemu dengan kalian di ibadah online hari ini. Tapi buat teman-teman yang sehat, boleh dong datang ke gereja dan kita ibadah bareng-bareng sama Cici dan Koko dan teman-teman. Oke deh, baik kalau gitu siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap? Ayo kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu agar kami bisa lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia dan adil. Ingat, dengarkan dan pikirkanlah Tuhan menyertai kita. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Sekali lagi ya. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Sekali lagi ya. Kita harus mendengarkan, pikirkanlah segala yang baik. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Boleh lambaikan tangannya ya. Lihat, semua yang benar, semua yang mulia dan yang adil, itu harus kita pikirkan dan patut dipuji. Sekali lagi ya, dengan semangat kita harus mendengarkan firman Tuhan. Pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengar dan pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Nah, ya teman-teman ya, lakukan yang baik, lakukan yang benar, mulia dan adil. Nah, adik-adik, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan itu pelihara kita dan pasti Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan? Nah, seperti burung pipit dan bunga bakung, kita apa lagi? Yuk kita nyanyi sama-sama. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati.
Siapa yang percaya? Boleh lambaikan tangannya. Oh, semuanya percaya. Kalau gitu nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan berkati. Amin. Katakan amin. Yeay. Mari adik-adik, kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, supaya hatinya Tuhan ada dalam hati kita, supaya kita punya belas kasihan seperti kasihnya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Amin Tuhan. Berikan ku hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Yesus, berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya sehat. Tuhan, berkati juga Cici Koko yang akan menceritakan firman-Nya Tuhan. Dalam Yesus, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Maria hari ini. Hari ini Kak Maria mau bercerita firman Tuhan yang terdapat di dalam
2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Bunyinya, Daud membawa kembali tabut Allah. Tapi sebelumnya Kak Maria mau tanya dulu, apa yang terjadi apabila kita tidak menaati peraturan-peraturan yang diberikan atau yang dibuat? Pastinya kita akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan ketika kita tidak menaati perintah-perintah atau aturan-aturan yang dibuat. Nah, biasanya peraturan yang diberikan atau dibuat itu untuk melindungi kita atau menolong kita dari pergaulan kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, jika kita tidak menaati peraturan, maka akan menimbulkan kesulitan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu juga yang dialami oleh Raja Daud dan bangsa Israel pada waktu mereka membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Nah, tabut Allah itu sangat istimewa adik-adik. Di dalamnya itu terdapat 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Nah, tabut itu menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Suatu hari bangsa Israel mereka bertempur untuk melawan orang Filistin. Dan di dalam pertempuran itu orang Filistin merampas tabut Allah dan mereka membawa ke negeri mereka. Namun kejadian-kejadian buruk mulai menimpa bangsa Filistin. Dan selama tabut Allah ada di sana, bangsa Filistin mengalami banyak kesulitan. Akhirnya orang-orang Filistin membawa kembali tabut Allah itu ke kota Kiryat Yearim, dan mereka menitipkan di rumah seorang yang bernama Abinadab. Dan tabut Allah itu tinggal di sana cukup lama adik-adik. Nah, setelah Raja Daud menjadi raja, dia ingat bahwa tabut Allah belum dibawa kembali ke Yerusalem, dan dia inisiatif atau dia memutuskan untuk membawa kembali tabut Allah itu ke Yerusalem. Dan Raja Daud mulai mengumpulkan 30.000 orang pemimpin untuk menyertai Raja Daud untuk membawa kembali tabut Allah itu. Dan seluruh orang-orang Israel mereka bernari-nari dan bernyanyi dan diiringi dengan berbagai macam musik untuk menyambut bait Allah. Dan tiba-tiba lembu yang dipakai untuk membawa tabut Allah itu tergelincir, dan ada seseorang bernama Ujat yang ikut di dalamnya. Dia memegang tabut Allah itu, dan tanpa dia sadari Tuhan menghukum Ujat dengan membuatnya dia meninggal. Kenapa Ujat bisa meninggal padahal dia cuma memegang tabut Allah itu? Nah, karena bangsa Israel melupakan beberapa perintah Tuhan yang sudah disampaikan pada zaman dahulu, bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh tabut Allah itu dengan alasan apapun itu juga. Karena tabut Allah itu suci, tabut Allah itu kudus, dan tidak sembarangan orang bisa memegang atau bisa menyentuh tabut Allah itu. Hanya orang-orang yang khusus, yang dikhususkan untuk boleh membawa tabut Allah itu. Jadi tidak sembarangan orang bisa memegang atau membawa tabut Allah itu. Nah, karena Raja Daud melihat bahwa Ujat sudah meninggal dihukum sama Tuhan, Raja Daud merasa takut. Raja Daud menjadi takut kepada Allah, dan dia berpikir bagaimana caranya supaya tabut ini kembali kepada Yerusalem. Dan
Untuk sementara itu, Daud membawa tabut itu ke rumah seseorang bernama Obed-Edom. Setelah 3 bulan lamanya Raja Daud kembali lagi ke rumah Obed-Edom untuk memindahkan kembali tabut Allah ke kota Yerusalem. Dan sebelum mereka membawa, Daud ingat kembali akan perintah-perintah Tuhan atau perintah-perintah Allah yang sudah dibuat pada waktu itu, sehingga Daud mempersiapkan dengan begitu rupa untuk membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem. Dia mulai membawa tabut Allah itu dengan mengkhususkan orang-orang Lewi yang akan mengangkat tabut Allah itu. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang akan mengangkat tabut Allah itu. Jadi Daud memilih orang-orang tertentu, yaitu orang-orang Lewi yang dikhususkan, mereka yang mengangkat tabut Allah itu dibawa ke Yerusalem dengan nyanyian sorak-sorai, dengan alat-alat musik, dan dengan bunyi sangkakala yang begitu meriah. Mereka menyambut tabut Allah itu ke Yerusalem. Sampai Daud juga bernari-nari, semua orang bersuka cita, bergembira menyambut tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita di sini atau cerita di atas, kita mau belajar selalu untuk setia atau selalu taat selalu kepada aturan-aturan atau perintah-perintah yang dibuat di sekitar kita. Nah, antara lain yaitu kita mau taat atau kita mau menghormati setiap perintah-perintah atau aturan-aturan yang dibuat di rumah kita oleh papa mama kita. Jadi kita mau belajar taat atau mau tunduk, mau menghormati setiap peraturan yang dibuat oleh papa mama kita. Dan yang kedua adalah kita mau belajar taat atau mau menghormati setiap peraturan-peraturan yang dibuat di sekolah dan di Life Kid. Dan peraturan yang selanjutnya adalah kita mau belajar taat kepada peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dibuat di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling penting lagi adalah kita mau belajar menghormati atau mau taat kepada setiap perintah-perintah firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita dengar setiap hari di sekolah, di Life Kid, dan dimanapun kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Kita mau belajar menghormati kepada setiap firman Tuhan yang kita baca, kita dengar setiap hari, karena itu yang membantu menolong kita dari berbagai macam bahaya di sekitar kita. Nah, itu firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hafal kita hari ini adalah siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Kita ulang sekali lagi teman-teman. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Kita hafalkan dan kita lakukan. Udah. Nah, mari sekarang kita mau lipat tangan, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami mau belajar untuk taat setiap firman Tuhan, kami mau belajar taat,
Kami mau belajar menghormati setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau belajar juga taat kepada setiap perintah-perintah atau aturan-aturan yang dibuat oleh papa mama kami, yang dibuat oleh orang tua kami Tuhan, yang dibuat oleh guru-guru kami di sekolah, ataupun aturan-aturan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap belajar setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semua, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam ibadah yang ada. Dan pastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi, dan di C4 Tuna Sarapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Life Kids berikut ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru-guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kalian juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Life Kids atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Life Kids. Oh ya, jangan lupa tanggal 19 April ini akan ada ibadah Paskah Life Kids jam 2 siang. Open gate setengah 2 ya adik-adik. Tunggu loh kehadirannya di ibadah Paskah Life Kids. Demikian informasi yang disampaikan. See you adik-adik.